Bijalalika wa kamalika ala jaini ibadik Fasrofi ubadik Asadil arabi wal ajam Wa imami taibati wal kharam Wa tadumani bilisanil qidam Wa mamba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jitu sarapai ya Rabb jitu sarapai ya Rabb Jitu sarapai ya Rabbi wa karamahu wa ta'dimahu wa rif'atahu wa mahabatahu wa birah Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dawil fakhril ali wal qadril jali Sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakrim wa Umar wa Utsman wa Ali Tumal Hasani wal Husain wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman al-wudu bihi siwaka inda ululil hadithil amini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakri wa an Umar wa an Ali wa an Utsman dzil karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum ahlat tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Asrafat hadis kitabullah wa afdalul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah wa ta'ammun ta'lim wa tadabur wa tazkir wa amal wa ibadah wal ibadah wa la salata masuk kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa huda wa dinil ilmi wa khairu taqwa marudati wa sabiha jannatu qurbi. Al-Fatihah lana wa lakum ya hadurun wa walidina wa walidikum wa li ahlina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa liman hadarana wa liman ghabana wa li ahyana wa li matina wa lil maghdubi ala hadzal majlis wa liman kana sababan fi jamina bi annahu gharib yunawiru quluba yaghfiru dhunuba wa yasma'u wa yughfiru quluba yahfazuna bi mahfidhi bi dhikra wa yansuruna bi man yasmuru surahna wa yaj'alu majlisan hadha ahdan bil khairat wa nasrata lana wa barakatuh
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ila hadrat jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa li kulli nasabi kulli mu'min wa ila malaikatil muqarrabin wal karubin wa ruhaniyin wa ila hadratil armatil mujtahidin muqarribin fid din wal ulama'il 'amilin wa qurra wa immatil muhaddithin wal mufassirin wa li sufiyatil muhaqqiqin wa na'udzu billahi sultanul awliya نقول بالأولياء سيد الشيخ أبو قادر الجيلاني البغدادي وسلطان الأولياء الشيخ بشام الشاذلي وسيدنا أحمد بدوي وسيدنا أحمد رفعي وسيدنا عبد المجيبي وسيدنا مربي الكري وسيدنا حياة بن سعار وسيدنا محمد بن حميد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا ابن ذاكر بن شرف النووي وسيدنا محمد الكريم الرفيع وسيدنا عبد الله محمد بن سليمان الجزري وسيدنا محمد النازلي وسيدنا البني وسيدنا قاتل نازل وإلى حضرة سيدنا بن حسن بن المساكين سنة الكتاب وإلى حضرة جميع الأولياء سنة تقدم من شيخ مولانا شريف هداية الله سنة كل جد جروات وإلى حضرة شيخ مولانا حسن بن بدر وإلى حضرة شيخ مولانا يوسف وإلى حضرة شيخ منصور وإلى حضرة شيخ محمد بن براءة البتة وإلى حضرة شيخ سليم بن سمين الحضرة وإلى حضرة شيخ حيان بن محمد وسكر بن وإلى حضرة شيخ منصور جميع الأولياء في زيادة رضوان الله حبيب حسن بن محمد الحمد النبي والعاق حبيب حسين بن أبي بكر علي رسول الله بدر بن حبيب عبد الرحمن بن أبي بكر جنسي والعاق حبيب علي بن أبي بكر جنسي والعاق حبيب محمد بن رسول الله جنسي والعاق حبيب علي بن أبي بكر والعاق حبيب عبد الرحمن بن أبي أسد والعاق كل منصور حبيب قدس مسيره ونور ضريحه ودرجات وعلى آله من بركاته نصر المنار ملومين ونفاته بركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشاهد في الأرض إلى المغرب أنبريا خصوصا إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا عماتنا وخالاتنا صدقائنا ومشايخنا خصوصا إلى المرسلين أحمد سجابين اليوم الرحمن واسمع أحمد سديد بن زين واسمع أحمد سنوس بن الإبراهيم وتحدث مسوى تبرهم من جميع بن عبد الله واسمع أحمد حافظ بن أبي واسمع كمال الشافعي آدمي بن جمال صلى واسمع ولا نبأ من المناسب واسمع محمد شمس الدين dari وفضل محمد مسجد واسمع عبد الله بن أبي رحمه الله Nuh ada dengan si wajib jadi wajib program ini baik nuwailaruhi amaru wajib nuwailaruhi manasibun yang Allah maghfir lahu warhamhu ma'afi ma'afanhu ma'akrifu salahu masih warahmatullahi wabarakatuh jannatan firdaus sama wa al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan suratul Fatihah untuk guru dari kita. Pada pekan ini beliau nggak hadir, mungkin ada urusan. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah pelihara, Allah sehatkan panjang umur, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kita, pada ilmunya, mudah-mudahan segala urusannya Allah mudahkan, segala cita-citanya mudah-mudahan terkabul.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut kajian siang ya. Siang alhamdulillah Masjid Al-Barakah setiap ba'da zuhur mengadakan kajian setiap hari Senin dan hari Selasa ya. Dilanjut ke Al-Majid hari Rabu dan hari Kamis, waktunya setiap ba'da sholat zuhur ya. Insyaallah kesempatan ini kita melanjutkan kajian dari siang masih tentang infak atau tentang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa hukiya annahu waqa'a al-quhtu fi bani Israila. Fadakhala faqirun ala babi ghaniyyin faqala tasaddaqu bi qut'ati khubzin liwajhillahi ta'ala fa akhrajat ilaihi ibnatuhu al-ghani khubzan hamran fadafa'athu ilaihi wa ja'a al-ghani ash-sha'um adara faqata'a yada bintihi fahawwalallahu halahu wa adhaba malahu wa taqarra wa mata fi hadithillatihi. Sebuah hikayat kisah annahu bahwasanya waqa'a telah terjadi al-quhtu kurang makanan paila ya, bencana moneter di mana-mana yang terjadi di Bani Israel, menimpa Bani Israel waktu itu ya, bencana mungkin kurangnya turun hujan ya. Sehingga stok makanan gak ada, kelaparan di mana-mana, hanya yang bisa makan enak orang-orang kaya. Sehingga banyak orang yang jatuh miskin, mati dengan kelaparan, nggak punya perusahaan dan lain sebagainya. Ya, yang miskin, yang fakir hanya bisa mengemis kepada orang-orang kaya. Fadakhala faqirun ala babi ghaniyin, kemudian masuklah faqirun, seorang yang fakir, ala babi ghaniyin, masuk ke pintu orang yang kaya. Jadi masuklah dia meminta kepada orang yang kaya, masuk rumah. Mungkin dia di halamannya atau gerbangnya. Faqala, orang fakir ini berkata, tasaddaqu bil qut'ati khubzin liwajhillahi ta'ala. Dia sudah lapar ya. Artinya tasaddaqu, wahai yang punya rumah, bersedekahlah kalian bi qut'ati khubzin, dengan ya sepotong roti aja ya. Gak banyak-banyak, saya ulang apa, cuman liwajhillah, kaliannya minta memberinya liwajhillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena terpaksa. Jadi mintanya baik-baik ini ya, mintanya baik-baik. Kemudian anak daripada orang kaya melihat orang yang mengemis itu kasihan, fa akhrajat, maka keluar, ilaihi, nyamperin orang yang fakir ini. Siapa? Ibnatuhu al-ghani ya, anak perempuan daripada orang kaya itu keluar nih, memberikan khubzat haron, memberikan roti yang masih panas ya, masih enak dimakan ya, enak dimakan yang masih panas. Fadafa'athu ilaihi, dan anak kecil ini, anak perempuan daripada orang kaya, memberikannya kepada pengemis, memberikannya kepada orang fakir. Dan itu kelihatan sama bapaknya yang orang kaya. Wajah al-ghaniyu asy'al, dan datanglah orang yang kaya
yang akhlaknya buruk, ya, yang pelit, ya, nggak mau menolong sesama, padahal anaknya berbuat sesuatu perbuatan yang mulia karena emang dasar bapaknya kurang ajar. Saking keselnya kepada perbuatan anaknya memberi kepada orang, diberi hukuman itu anak. Hukumannya apa? Faqata'a yada bintihi, ya, kagak tanggung-tanggung itu. Tangan kanan yang ngasih dipotong, tangan kanannya. Sadis, ya, sadis, ya, sadis. Makanya kita kalau harus beruntung punya anak, ada bakatnya, pengen ngasih teman-temannya, jangan dilarang, ya. Harusnya kita contohin. Ini anak orang tua kurang ajar anaknya, berbuat baik, bersedekah, dipotong Tuhan. Apanya mah? Tangan kanannya. Nah, gara-gara perbuatan ini dengan tidak begitu lama, fahwalallahu halahu, Allah pindahkan, Allah rubah keadaannya. Yang tadinya kaya raya, banyak hartanya, enak, ya, bangkrut dia mendadak. Wa azhaba malahu, dan Allah melenyapkan hartanya, ya, sedikit demi hari terus, sehingga dia waftaqarra, dengan waktu yang singkat menjadi orang fakir. Nggak punya apa-apa, mungkin bisa aja dia bisnisnya kagak jalan, ditipu orang dan lain sebagainya, ya. Dia langsung mendadak menjadi orang yang fakir, nggak bisa makan saking nggak adanya, habis hartanya sedikit pun. Bahkan wa mata fi hali zillatihi, dia mati dengan keadaan lagi hina-hinanya, mati kelaparan. Allah buktikan, ya, bagi siksaannya orang yang pelit, ya. Karena pelit ini adalah pohon. Pohonnya di mana? Adanya di surga, terus dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapa yang mengambil dahan pohon pelit, maka dahan pohon yang pelit itu akan membawa ke neraka. Begitu juga yang namanya dermawan adalah suatu pohon ada di surga, dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjulur ke dunia. Barang siapa yang mengambil kedermawaan, maka dahan itu akan menuntut kepadanya ke surga. Dan inilah karena orang ini mengambil jalan pelit, maka pelit itulah membawa kepada kebinasaan, kehinaan di dunia dan hina di neraka. Naudzubillah. Anaknya ini anak satu-satunya, dia terlunta-lunta, udah tangannya udah kagak ada, ya. Dia wa bintuhu taduru bainal abwabi sa'ilatan, ya. Anak kecil, ya, ditinggal bapaknya sudah bangkrut, dia sudah meninggal dunia. Dia menjadi taduru, mundar-mandir, ya, bainal abwabi, antar pintu dan pintu, sahilatan, dia minta nasib anak kecil, ya, nasib anak kecil. Dia antar pintu ke pintu minta untuk makan. Kerjaan begitu anak kecil, ya, yang ditinggal bapaknya. Wakanat jamilatan, ini anak kecil ini cakep sekali, nama juga orang anak kaya tadinya, ya, cakep. Nah, ketika dia lagi mengemis pajaat yauman ila babi rojulin, ya, mengemisnya dia sampailah dia datang ke pintu rumah seorang laki-laki. Goniyin, yang kaya. Dia masuk, dia minta, yang keluar siapa? Pak Khoroja walidatuhu, keluarlah ibu daripada lelaki yang kaya itu. Jadi dia ada percakap, ya, yang kaya. Jadi penghuni rumahnya itu hanya anaknya dan ibunya, anak laki-laki kaya. Keluar
keluarlah ibu dari anak orang kaya ini, dari anak yang kaya. Fanadharat ilaiha wa ila jamaliha. Dan ini si ibu ini keluar dan memandang ini bocah anak kecil gadis, ya, melihat, bahkan melihat kepada kecantikannya, ya, walaupun pakai pakaian yang ya sudah cumpang camping, tapi sinar kecantikannya kelihatan, ya, sama ibu itu. Karena kasihan, dan ini anak cantik, lumayan cantik, ya, wa adkhalatha ila baitiha, dan si ibu ini mempersilahkan masuk kepada, ya, gadis ini untuk masuk ke rumahnya. Ya. Dan disitulah di rumahnya dia diurus sama ibu itu, diangkat menjadi anak angkat, dipelihara, dikasih pakaian dan sebagainya. Maka ternyata benar ini anaknya kecil, anaknya apa? Anaknya cantik, ya, sehingga ibunya bermaksud untuk menikahkan dengan anaknya, ya. Nah, ini gak malu-malu ini, ya, anak ini walaupun tadi pengemis tapi sekarang sudah cantik. Nah, dia mau dinikahkan sama anaknya. Falamma zawajatha, dan ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, si ibu nggak ada yang tahu, si anak daripada orang lain nggak ada yang tahu bahwa dia tangannya putus karena disuruh diumpatkan, ya, diumpatkan. Jadi selalu makan pakai tangan kiri. Dia selalu tangan kanannya diumpatkan karena ini nggak ada, ya, nah, diumpatkan. Falamma zawajaha zayadatha, ya, wa qadimat ilahi maidatun bilail. Ketika sudah dinikahkan, ya, sudah resmi dinikahkan, ya, ketika waktu dimat ilahi maidatun, didatangkan kepadanya maidatun, hidangan. Jadi hidangan makan, mungkin untuk makan malam lah, ya, untuk makan malam. Maidatun bilail. Fa akhrajat hadhihi ibnatu yadha al-yusra. Biasa kan makan mungkin sendiri, sendiri di rumah itu. Cuman ketika sudah menjadi keluarga, ya pasti makannya satu meja dengan keluarga. Ketika dikasih makanan, dia mengeluarkan tangannya kiri, ya. Fa akhrajat hadhil ibnatu yadaha yusra. Nah, ini pengantin perempuan ini mengeluarkan tangan yang kanan. Litakula ma'a zawjiha, untuk makan bareng beserta suaminya, ya. Faqala, suaminya langsung berkata, ya, laqad sami'tu bi anna al-faqira yakunu qalilal adabi, ya. Jadi menyindir, bahkan bukan menyindir lagi, ya, ini orang suaminya yang kaya. Aku dengar yang namanya orang fakir ini kurang adab. Yang namanya orang fakir nggak ada adab. Makan juga pakai tangan kiri. Oh, gitu, ya. Makan juga pakai tangan kiri. Suaminya maksa, akhriji yadakal yumna, wahai istriku, ya, dasar orang fakir, orang miskin, pakai tangan kanan dong. Akhriji yadakil yusra, ya, akhriji yadakil yumna, yadakil yumna, keluarkanlah tanganmu yang kanan, jangan makan yang kiri. Malu-maluin, karena dia gak punya malu kan, daripada ketahuan ngambil pakai tangan kiri lagi, ya. Ya, fa akhrajat yadahal yusra marratan ukhra, ya, sekali ngambil pakai tangan kiri lagi, faradda 'alaiha marratin, beberapa kali minum pakai tangan kiri, kesel suaminya,
ya kesel, dasar kurang adab, dasar orang fakir, ya dasar orang miskin, udah habis dah. Ketika dia kebingungan suaminya, ketika dia kebingungan, nafahatifun min zawiyatil bab. Nah dia ketika kebingungan mau makan dengan suaminya sudah beberapa kali, dia selalu pakai tangan kiri, suaminya makin jengkel, ya hampir suaminya marah. Ada hatib dari pojok rumah. Jadi ada suara yang hanya suara terdengar sama dia dari pojokan rumah, kedengaran ada suara. Fahatifun min zawiyatil bab, ya, ada suara hatib dari pojok rumah, dari pojok pintu. Dan suara itu kedengaran sama gadis itu, akhriji yadakil yumna, ya amati, ya. Keluarkanlah tanganmu yang kanan sekarang, ya, keluarkan tanganmu, ya amati, wahai, ya hamba. Laqad a'taitil khubza li ajrina. Hambaku, keluarkanlah sekarang tanganku, karena kau telah memberikan sebuah roti karenaku. Wala jirma nu'ti ki yadaki, ya. Itulah. Nah ternyata ketika itu tangannya sudah kembali lagi pulih, ya, sudah kembali lagi pulih, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dulunya memberikan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah, dan Allah pun juga tidak membiarkan terhina seperti itu orang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, di dunia ditolong mendapatkan pertolongan Allah, di akhirat pun juga apalagi, ya. Nu'tika, ya, yadaka kami, ya, kembalikan tanganmu yadaki. Fa akhrajat yadaha al-yumna ta'amatan bi qudratillah. Dengan kekuasaan Allah maka dikeluarkan tangannya yang kanan dengan keadaan sempurna, ya, dengan keadaan sempurna bi qudratillah, dengan qudrat Allah. Wa akalat ma'azawjiha, dan dia bisa makan beserta suaminya. Ya gitu dong dari tadi kan. Gitu ya. Dia nggak tahu, ya. Mungkin semuanya tahu diceritain, ya. Fa'tabiru ya ulil absar wa anfaqu fi sabilillah hatta tanalu sa'adatan darin. Di sini al-musannif fa'tabiru, maka marilah ambil pelajaran dari kisah ini, ya, dan berinfaklah di jalan Allah dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti anak kecil ini, ya, keberkahannya hanya cuma sekedar apa? Sedekahnya mungkin cuma itu doang amal baiknya, ya. Dan bapaknya, sangat luar biasa kecilnya bapaknya. Itulah sedekah, ya, sedekah sedikit tapi dengan dasar ikhlas akan menjadi suatu wasilah mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kada fi sunnatil wa'idi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadha. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan tamu. Nah, jadi tamu siapa saja, yang mau miskin ya, yang mau kaya, ke rumah muliakan, ya, jangan diusir. Wa masaila fala, ya, jangan diusir. Orang yang minta-minta dikasih. Man akramal dhaifa, barang siapa yang memuliakan dhaif, tamu, faqad akramani, kata baginda Rasul, maka sungguh dia pada hakikatnya telah memuliakanku, kata baginda Rasul, ya. Begitu, memuliakan Rasul. Wa man akramani
akramani, barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya man abghadha, barang siapa yang tidak suka kepada tamu, tidak suka kepada tamu, marah kepada tamu, maka dia sama dengan marah kepadaku. Dan barang siapa yang marah kepadaku, tidak suka kepadaku, maka Allah, maka dia sama dengan marah tidak suka kepada Allah. Karena pada hakikatnya itu tamu datang, ya, hakikatnya semuanya Allah yang menggerakkan, ya, menggerakkan. Baik itu yang tamunya, ya, yang jarang datang ataupun yang datang seminggu sekali atau datangnya tiap hari, ya. Kadang-kadang kalau tiap hari kan menjengkelkan juga, ya. Nah, itulah ujian, ya. Kalau dikasih dengan ikhlas, insya Allah dengan wasilah itu bisa jadi Allah memberikan pintu berkah, ya. Nah, itu kalau kita tahu, pasti kita nggak bakalan jengkel, nggak bakalan akan dikasih dengan gitu, ya. Ada, ya, adik kakak di zaman Rasulullah SAW yang satu malas, ya. Dia saudaranya ini, entah adanya atau kakaknya, dia numpang tidur, numpang makan di rumah saudaranya. Saudaranya giat bekerja, dengan wasilah giat bekerja dan mendapatkan rezeki yang melimpah, ya, sehari 2 hari, ya, walaupun saudara, ya, yang namanya juga sudah berkeluarga, apalagi, ya, apalagi istrinya kurang mendukung, ya, begitu. Kerjaan tidur mulu, makan mulu, gitu. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya saudara yang malas kerjanya tidur, ya. Habis tidur dia makan, habis makan dia sembahyang, tidur lagi. Sedangkan dia kagak mikirin, aku capek bekerja. Gimana cara Rasul biar dia kagak malas-malesan? Oh, begitu. Apa kata Rasul? Ya, mau aku doain biar dia apa? Malas, biar dia rajin bekerja. Tapi rezeki kamu salah jadinya. Oh, jadi istri rezeki kamu jadi salah. Kok bisa? Wasilah kamu dibukakan pintu rezeki oleh Allah, wasilah kamu memberi makan kepada saudaramu itu. Oh, akhirnya ya udah kalau begitu nggak jadi ya Rasul. Jadi udah biar dia makan. Nah, di situ jadi ikhlas. Itu karena sudah dikasih tahu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih ini infaknya, menolongnya kepada saudara. Ulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kerabat sangat luar biasa, kita menolong membantu kerabat. Orang tua, kalau orang tua kita nggak mampu, wah itu sangat luar biasa kita bisa menolong orang tua, ya. Orang tua. Orang tua nggak ada, saudara kita nggak ada mampu, tolonglah saudara kita, ya. Kalau saudara sudah pada mampu, baru wal yatama. Nomor 3, sedekah kepada anak yatim. Baru wal masakin, orang-orang miskin. Wal yatama wal masakin. Itu tingkatan keutamaan sedekah. Jangan kebalik, ya. Fakir miskin dulu, yatim dulu, saudara melarat juga kagak dibantu. Apalagi orang tua kelaparan juga kagak dibantu. Itu kebalik, ya. Itu kebalik. Jangan seperti itu. Itu Quran mengajarkan, ya. Min khairin ma anfaqtum min khairin falil walidaini, orang tua, kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat, wal yatama, baru yatim. Qala Nabi SAW, inna dhaifa, bahwasanya kenapa kita harus memuliakan tamu? Inna dhaifa, kata baginda Rasul, bahwasanya sesungguhnya tamu, idza dakhala baital mukmin, apabila tamu masuk ke rumahnya orang mukmin. Idza dakhala baital mukmin, apabila tamu masuk kepada rumahnya orang mukmin, dakhala ma'hu alfu barakatin wa alfu rahmatin, maka masuk beserta tamu itu ke rumah itu alfu barakatin wa alfu rahmatin,
1000 berkah, 1000 rahmat. Ya, walaupun tamunya kagak bawa apa-apa, cuma bawa apa? Perut kosong doang, ya. Tapi bawa berkah itu, maka pantas, ya. Barang siapa yang memuliakan tamu, maka sama dengan memuliakan Allah. Itu. Makanya, ya, kalau rumah itu banyak tamunya, maka harus kita bersaksi itu rumah penuh berkahnya. Tamu satu bawa berkah berapa? 1000 nih. Kalau tamunya 10 10.000. Iya. Nah, ini 1000 berkah dan 1000 rahmat Allah, ya, sertakan beserta tamu itu. Makanya kalau tamunya diusir, yang tadinya mau mendapatkan berkah jadi enggak. Itu 1000 berkah. Bahkan datang membawa berkah dan pulang meninggalkan ampunan. Itu tamu, ya. Kenapa kita harus memuliakan tamu? Yaitu datang membawa berkah, pulang meninggalkan ampunan. Yang punya rumah, gitu. Bahkan saya punya guru, ya, kalau ngasih tamu itu sengaja makanannya banyak, ya, biar banyak sisanya, ya, biar banyak sisanya. Bapak, ayo makan. Kenapa? Karena makanan yang bekas dimakan sama tamu nggak bakalan dihisap, ya, nggak bakalan dihisap. Nah, itulah, ya, makanan yang halal thayyiban murni. Keberkahan siapa? Keberkahan tamu. Tuh, sampai berkahnya 1000 berkah, 1000 rahmat, ya, sehingga makanan sisa-sisa tamu jangan dibuang, ya, jangan dibuang. Sisa-sisa air yang ada di aqua gelas jangan dibuang. Itu berkah, minum, ya, itu berkah, jangan dibuang gitu. Ini main dibuang aja. Ini tamu, kenapa kalau kagak mau minum makanan, ya? Kalau cuman kagak mau minum udah jangan ditusuk, ya, udah mubadir itu berkah, ya, itu berkah. Baru cuma sesedot sedikit tamu kan, cuma 1 sedot. Itu mau ditaruh lagi di tempat penyimpanan itu kan, ya, nggak indah kelihatan. Oh, padahal itu Allah menurunkan berkah, ya. Keberkahan di situ, berkah bekas tamu sangat luar biasa, nggak bakalan itu, ya. Siap, ya, siap habisin gelas, ya. Nah, itu berkah tuh, berkah. Jangan gengsi, ya, jangan gengsi kalau kepengen berkah, pengen berkah. Ya, itu. Apalagi kalau zaman dahulu, ya, yang bawa tamunya itu seorang alim. Kalau pakai gelas-gelas, tusukan masuk. Kalau seperti gelas ini bahkan ada bekas, ya, bekas bibirnya. Oh, begitu. Nah, itu dari mana? Dilihatin dari mana nih? Pas bibir alim minum, udah bekas apa? Itu ada lebih berkah lagi, ya. Bahkan dulu ada sahabat ketika, ya, dikasih tempat air, tempat baginda Rasul sampai dipotek bekasnya. Baru berkah ini bekas apa? Bekas bibir baginda Rasulullah SAW. Dibuat apa? Dibuat jimat. Dibuat jimat. Berkah. Apalagi di Rasulullah SAW. Ya, itu ada para sahabat itu yang diberikan jimat dengan keberkahan, tapi semuanya Allah, ya. Allah memberikan persaking Allah ridhonya kepada baginda. Dia pegang rambut baginda Rasulullah SAW di bawah perang itu kagak mempan dibacok. Ini namanya mukjizat, namanya karomah. Karena para aulia Allah, para sahabat itu adalah karomah. Para aulia Allah itu adalah sahabat-sahabat itu adalah para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, mempunyai karomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita min ahli infak, ahli sedekah. Mudah-mudahan dengan wasilah yang telah kita infak sedekahkan menjadikan sebab kita mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana karim wa qadruhu bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah bi karomatil Fatihah ya farijal ham ya kashfal qam ya man jamran ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya rahman wa ya dafil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khatimah dawu ya subhanakallahumma wa assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.